Halo guys, kembali dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita nggak komplit formasinya seperti biasa bersama Sabran, tapi kali ini saya bersama Giri. Jadi Sabran saya ganti dengan tas saya ya. Ini tas nggak sembarangan dihadirkan, tetapi ada pesan yang ingin kita sampaikan melalui tas ini ya. Jadi ini malam Sabtu ya, malam Sabtu Giri ya. Tadi kita siang Jumatan ya. Kebetulan Jumat tadi ya sama seperti Jumat biasa, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu imamnya membaca kunut tazilah. Jadi anak saya yang ikut waktu itu, anak saya kelas 3 SD, dia langsung nyeletuk, "Bah, kok tadi mengangkat tangan berdoa gitu. Padahal biasanya itu sholat subuh gitu kan." Saya bilang, "Oh enggak," saya bilang, "itu doa kunut." Tapi sebelumnya nyeletuk, "Ini doa nangis ya," dia bilang, karena dia dengar imamnya terseduh-seduh gitu saat melantunkan kunut tazilah itu. Gitu. Jadi saya bilang karena lagi ada perang gitu. Ya dia nggak paham sih. Tapi teman-teman tentu tahu ya kondisi sekarang di Palestina sedang nggak memanas ya, membara terbakar gitu ya, eskalasi meningkat dengan cepat. Jadi jangan sampai kita tidak menyempatkan diri untuk berdoa ya, mendoakan saudara-saudara kita di sana. Kita memang nggak bisa angkat senjata, tapi kita bisa mengangkat tangan, ya kan? Kita mungkin belum bisa menegakkan keadilan, tapi kita bisa menyuarakan, ya kan? Kita juga mungkin tidak bisa besar memberikan bantuan mungkin berupa donasi, ya. Tapi bukan di situ letak permasalahan, bukan besar kecilnya, tetapi kemana kita berpihak, gitu ya. Karena celakanya ya, ini sekarang semakin kesini itu semakin kesana. Jadi kalau zaman saya dulu ya, maksudnya sumuran saya itu sudah mafhum kalau konflik Palestina Israel itu ya penjahatnya ini Israel. Itu Israel itu penjajah gitu loh. Nah sekarang ini dengan gencarnya sosial media ya, bisa dibayar influencer, adanya buzzer gitu. Jadi sayangnya tuh saya lihat banyak yang muda-muda termakan propaganda mereka, banyak terjebak narasi mereka, sehingga setidaknya mereka memilih netral. Saya nggak ikut nggak gitu. Ya paling nggak bisa gitu. Nggak bisa, karena dalam urusan hak dan batil itu netral itu artinya munafik. Betul. Munafik. Kita harus berpihak. Kemana kita berpihak? Nah, gitu. Jadi supaya nggak salah berpihak, sekarang yang dilakukan adalah jihad ilmu. Ya, jadi buat yang teman-teman nggak tahu masa tentang konflik, terutama yang muslim ya, maksudnya biar nggak tergelincir ke fitnah akhir zaman, itu kita harus meluangkan waktu untuk membaca kembali sejarahnya ya, dari sumber-sumber yang terpercaya, Jadi kalau begitu belajar dari informasi tertentu, kesimpulannya netral atau Palestina yang salah, berarti salah itu. Salah sumber berarti ya. Jadi harus kembali lagi cari sampai kesimpulannya. Nah iya. Betul. Jadi kita harus sepakat bahwa penjahatnya itu ya Israel itu loh. Itu ibaratnya orang datang ngekos ya, ke rumah kos itu mobil alih kos, bapak kos itu tendang suruh pergi gitu kan. Kayak gitu loh. Itu kalau logika sederhana seperti itu tidak bisa dipahami, ya berarti ada yang salah dengan Anda gitu. Jadi sebenarnya kita malam ini nggak bicarakan itu ya, nggak bicarakan itu. Tapi ya ini karena ini sebagai hot issue ya. Jadi Sabran nggak hadir, gantikan saya membeli tas ini nggak beli tas, tetapi kita ingin ada pesan yang disampaikan. Ya, kita Muslim Indonesia harus empati dan menyamakan pemahaman ya. Karena gambaran besar buat saya, konflik Israel Palestina ini adalah pertunjukan di mana dunia ini tidak adil, ya, penuh kemunafikan ya supporternya Israel itulah, dan juga ujian untuk persatuan umat Islam. Kita tidak akan bisa ibaratnya mengalahkan mereka tanpa kita bersatu. Minimal memahamkan tadi bahwa penjahatnya ya Israel gitu loh. Selama itu nggak bisa. Bayangin sekarang Muslim dunia jumlahnya kisaran berapa? Dunia. Ya.
miliar. 2 miliar total. 2 miliar. Bayangin kalau 10% aja pergi ke Israel ya. Bahasanya nyerang masa. Iya, selesai. Gak usah nyerang lah. Kumpul aja mabar di sana. Itu sudah selesai. Sudah. Gak mungkin, karena populasinya udah ngalahin orang terserah Israel gitu loh. Padahal segitu aja, tapi kenyataannya nggak bisa. Nggak bisa, karena kenapa? Kita terjebak masih di kotak-kotak pemikiran. Kita masih terkotak-kotak, belum memiliki persepsi yang sama. Jadi masalahnya adalah di pikiran. Jadi untuk menaikkan level pemikiran, baca, belajar sejarahnya yang betul. Salah satunya saya rekomendasikan baca buku ini, ya. Ini bukunya judulnya Buku Emas Baitul Maqdis. Ini ada 3 volume, jadi bukunya ini ada 3. Ada 3. Jadi insya Allah ini sumber rujukan terbaik ya untuk belajar tentang sejarahnya, kemudian langkah-langkahnya sampai ini rinci. Jadi sampai ke langkah-langkah pembebasan nanti. Dan ini secara ilmiah. Dan tidak hanya oleh muslim, tapi juga ada penulis-penulis lain yang berupa kayak jurnal ilmiah itu ada disertakan di sini. Seperti dari Karen Armstrong nggak salah. Oh iya. Karen Armstrong kan penulis buku agama, lintas agama. Oh. Itu ada semua di sini. Ya, jadi bisa jadi rujukan lah mas. Ya, itu rujuk. Insya Allah ini yang terbaik. Iya. Terlengkap juga. Jadi buku emas Baitul Maqdis oleh Profesor Dr. Abdul El Fattah El Awaisi dan kawan-kawan. Ya, jangan lupa cari baca buku ini, dibaca. Oke. Saya minum dulu sebentar. Bukan iklan. Bukan iklan. Hot issue sudah disampaikan. Ini tema malam ini apa mas? Untuk menuju tema saya ngajukan pertanyaan dulu sama Giri. Oke siap. Ya, jadi, kata apa yang dulu kata itu maknanya baik, sekarang jadi nggak baik? Itu kayak kemarin mas bilang itu mas. Apa itu? Apa? Coba. Sip itu. Fitting. Cuma kan itu temporary. Maksudnya sekarang kata itu dulu baik, sekarang jadi nggak baik lagi loh maknanya. Sebentar mas, Ya. Kasih contoh. Saya kasih contoh satu misalkan burung misalnya. Burung. Oh ya. Ini kan bisa berkonotasi negatif kan? Lain ya betul. Ya kan? Ya apa lagi? Burung ya. Kalau ditanya gini pasti malah blank ya. Malah blank ya. Iya. Lagi itu langsung ke kata pamungkasnya aja. Sudah kamu kasih. Kata pamungkasnya yaitu dulu kata ini sangat baik Sekali. Ya. indah, dekat sama anak-anak. Oh, oke. Sekarang udah berubah. Berubah. Iya, yaitu